Oke, salah satu quest besar yang bisa kita jalankan di awal adalah quest goal setting untuk menyusun tujuan SMART, misi akhirat, dan kebiasaan positif dan negatif. Ini akan mendapatkan reward 50 kredit. Nah, untuk memulai quest goal setting bisa ditekan di sini, yang paling atas tadi. Nah, di sini kita harus mengisi goal setting yang akan kita kejar dalam kehidupan kita. Nah, goal setting ini harus SMART ya. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable atau bisa diukur, kemudian A-nya achievable atau bisa dicapai, R-nya relatable atau ada hubungannya dengan kita, kemudian T itu time bound. Time bound itu berarti ada kerangka waktunya. Nah, contohnya seperti ini. Sini ada contoh menjadi hafiz Quran 30 juz selama 2 tahun. Nih, spesifik, habis itu bisa terukur 30 juz. Habis itu relate dengan dengan diri kita, kemudian ada time bound-nya 2 tahunnya. Atau kita bisa bikin ini mungkin ini sih. Penghasilan mungkin 10 juta per bulan. Nah, kapan? Ini kan udah jelas, udah terukur dan pilihan kita misalkan. Nah, di tahun misalkan di tahun 2027 misalkan. Nah, setelah kita punya goal setting SMART, lalu kita mesti hubungkan itu apa gunanya penghasilan 10 juta itu untuk yang kita capai di tahun 2027. Nah, contohnya bisa untuk naik haji misalkan, haji, atau untuk naik haji, untuk nabung misalnya, nabung beli rumah. Dimana kalau misalkan haji ibadah, beli rumah kan untuk keluarga juga ibadah. Nah, kemudian goal setting ini tentunya harus dibangun dari kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, misalkan ini kita bisa tulis kebiasaan positifnya apa, meningkatkan skill misalkan, meningkatkan skill, kasih koma. Untuk berikutnya ini mungkin kita tulis sedekah, untuk koma lagi, apalagi kira-kira kebiasaan positif yang bisa mendukung goal setting kita. Bisa menabung seperti itu. Habis itu kebiasaan negatifnya apa, misalkan sosmed kebanyakan, misalkan kebanyakan, maksudnya kalau misalkan lihat sosmednya terlalu sering misalkan seperti itu. Habis itu misalnya berbohong, misalkan berbohong. Apalagi kebiasaan-kebiasaan negatif yang kira-kira akan menghambat diri kita untuk mencapai target yang kita capai. Saya malas. Nah, itu. Jadi kita tentukan apa target kita yang spesifik, bisa diukur, kemudian bisa dicapai, yang relate dengan kita dan punya batas waktunya. Kemudian tujuan itu hubungan dengan akhirat kita apa? Selanjutnya, apa kebiasaan positif yang bisa membuat kita mencapai tujuan yang kita tentukan tadi? Kemudian apa kebiasaan negatif
yang kira-kira akan menghalangi kita untuk mendapatkan tujuan yang tadi. Nah, setelah selesai ini, kita tinggal tekan selesaikan goal setting. Nah, quest selesai, Anda mendapatkan 50 kredit untuk quest goal setting. Jadi total, nah ini kalau misalnya lihat totalnya tadi, kita sudah 51. Nah, di hardpoint itu akan ada perubahan. Di sini ada hardpoint, kemudian ada kelola hardpoint dan edit goal setting. Nah, edit goal setting itu misalnya kita ingin mengubah goal setting yang kita buat tadi, kita ubah, itu bisa. Nah, kemudian kalau goal setting ini, kelola hardpoint ini apa? Nah, sistemnya kok di komunitas kita adalah apabila kita melakukan kebiasaan negatif misalkan di awal kita ini akan mengurangi HP. Misalkan kita kebanyakan lihat sosial media. Nah, kita harus jujur-jujuran di sini karena kita ingin mengetahui gimana progres dari kebiasaan positif kita. Misalnya kita kali ini, nah kita akan berkurang. Sekarang kita melakukan kebiasaan jelek lainnya, misalnya malas, kurang lagi. Nah, HP ini menunjukkan dari tingkat kesucian hati kita. Jadi target kita juga di dungeon ini adalah menjaga agar hati kita tetap pure, tetap murni. Nah, nantinya HP ini akan berpengaruh pada di kartu yang kita tadi ini, nah hardpoint ini. Jadi semakin tinggi hardpoint maka attack point-nya akan makin tinggi. Nah, hardpoint-nya misalkan masih 30 seperti ini. Hardpoint-nya 30 seperti ini, otomatis nanti akan mengurangi. Jadi semakin kecil HP-nya, attack point-nya itu akan turun. Nah, jadi biasanya hitungannya rumusnya adalah pakai per nih, pakai persentase. Jadi kalau 30 berarti 30% dari, kalau misalnya 30 HP, berarti nanti attack point-nya itu hanya dapat 30% dari seharusnya. Nah, kalau misalkan kita HP-nya penuh 100, maka attack point-nya nih. Contohnya seperti ini 100, berarti dapatnya 104. Seandainya ini kalau misalnya HP-nya misalkan 10, itu attack point-nya jadinya tinggal berapa nih? Berarti tinggal 11. Jadi walaupun kredit tercapainya tinggi, attack point-nya direndah. Seperti itu. Itu penting. Itu kalau secara kartunya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita melakukan kebiasaan positif, misalkan kita ikut kelas atau kita belajar meningkatkan skill, kita bisa tekan ini. Nah, hardpoint-nya akan nambah, plus kredit kita nambah 5. Begitu seterusnya, kalau misalkan kita mungkin sedekah, hardpoint-nya nambah 50. Ini menabung, hardpoint-nya jadi 60. Ini ya kita kreditnya jadi 66. Nah, ini misalkan dan kemudian ada lagi istighfar. Istighfar ini kalau misalkan kita tadi melakukan kegiatan kebiasaan negatif, kalau misalkan kita istighfar, tentunya kita beneran istighfar ya. Nah, astagfirullahaladzim. Klik aja ini. Kita juga tetap bisa naikkan HP tapi tidak mendapatkan kredit. Nah, jadi 10. Nah, target kita adalah setiap hari usahakan hardpoint kita selalu 100 supaya nanti waktu akan dibuat battle card-nya yang ini posisinya sudah di HP-nya sudah di 100 agar attack point kita tinggi. Seperti itu. Nah, setelah kita lakukan ini, lakukan class goal setting, selanjutnya apa? Nah, kita tinggal mencetak battle card hari ini. Nah, ketiknya sini. Battle card hari ini itu gimana ya cara cetaknya? Kita tinggal klik ini, maka datanya itu akan disalin ke clipboard. Nah, datanya seperti apa? Kita bisa cek di sini. Ini misalkan kita pastikan, maka bentuknya akan seperti ini. Ini tadi nama kita, ranknya apa, habis itu ini ada subclass sama kelasnya. Hardpoint tadi pas kita cetak ini itu 70 HP. Nah, kredit yang tercapai 65. 65 itu kredit yang ini. Hari ini sudah 65 kredit tercapai.
ada 1 kredit itu yang kita sebelum 1 hari sebelumnya itu 1, jadi hari ini 65. Kemudian attack-nya jadinya berapa? Attack-nya jadi 45. Nah, ini nanti data-data ini nanti akan dicetak menjadi kartu seperti ini. Nah, bagaimana mekanisme untuk mencetaknya? Kita mencetaknya dengan cara melaporkan data tadi ke server Discord dari komunitas kita di server Discord Leveling Up Reality Guild nanti. Nah, untuk bergabung ke Discord itu ada 2 cara. Pertama, teman-teman bisa tanyakan linknya dari teman-teman yang lain yang mengajak memperkenalkan konsep komunitas kita ini kepada teman-teman, atau kalau misalkan tidak ada kawan yang memberikan linknya, teman-teman bisa klik gabung di Discord Guild seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan ini di sesi berikutnya, teman-teman.